dipersembahkan oleh Ovaltino mau? Kenyang ya, bikin kamu super happy. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Di awal tahun ini ada berita bagus kepada para laki-laki, khususnya para buaya darat atau buaya cinta. Karena secara tiba-tiba Gubernur DKI mengeluarkan peraturan gubernur yang semakin mempertegas bahwa ASN boleh poligami. Ada apa? Kenapa sangat mendesak sampai harus keluar peraturan gubernur? Apakah memang sudah begitu banyak ASN di ibu kota ini yang ingin punya istri 2 atau 3? Ada apa ini? Inilah Hot Room, polemik pergub aturan poligami ASN. Beberapa hari lalu, Jakarta dihebohkan dengan sebuah kebijakan. Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 membolehkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jakarta untuk melakukan poligami atau beristri lebih dari satu. Peraturan Gubernur yang ditandatangani pada 6 Januari 2025 sontak menuai penolakan publik, mulai dari aktivis hak asasi manusia, politikus, dan lembaga yang memperhatikan kepentingan perempuan. Alasannya, kebijakan ASN berpoligami dinilai dapat mendiskriminasikan kaum perempuan karena kehadiran istri kedua dalam rumah tangga sangat berpotensi memicu terjadinya kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan. Padahal, jika mengacu konsep pernikahan, menjaga kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sangatlah penting agar tercipta harmonisasi dalam keluarga. Namun Pemprov Jakarta pun berdalih kehadiran Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 justru memang dibuat untuk melindungi keutuhan rumah tangga para ASN. Pasalnya, pada tahun 2024 lalu, Pemprov Jakarta mencatat setidaknya ada 116 laporan perceraian oleh ASN. Berangkat dari kasus inilah, Pemprov Jakarta sengaja memperketat proses poligami untuk ASN agar tidak mudah kawin cerai. Artinya, beristri lebih dari satu boleh, asalkan tidak dilakukan sembarangan. Harus mengikuti ketentuan hukum yang sudah diatur. Kini, pro kontra kebijakan ASN di Jakarta boleh berpoligami masih terus bergulir. Entah siapa benar atau salah, siapa yang untung atau rugi. Namun yang terpenting, jangan sampai kebijakan tersebut justru tidak didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Karena faktanya, tidak semua perempuan di Indonesia rela untuk dipoligami. Kepada para suami-suami yang sudah poligami atau yang mau poligami, Anda perlu kesegaran tubuh. Maka mulai sekarang biasakanlah minum kopi luwak hitam premium agar Anda tetap siap sedia setiap ada pendekatan dari istri kedua, ketiga, atau keempat. Ya, kopi luwak hitam premium membuat laki-laki tetap siap sedia dalam setiap peperangan. Bapak, saya belum minum nih. Aduh. Saya punya 471 aspri. Kenapa saya segar? Ya gara-gara kopi luwak hitam premium. Bapak Raden Gusti, Bapak anggota DPRD. Siap, Pak. Apa? Itu kan kalau peraturan gubernur kan harus izin dari DPRD ya? Enggak juga. Oh tidak juga? Tidak, kecuali berupa peraturan perundang-undangan ya. Oh begitu, oke. Apa backgroundnya sehingga sampai di awal tahun Gubernur DKI mengeluarkan peraturan boleh poligami asalkan titik. Kenapa itu? Ya, terima kasih Bang Hotman. Kami juga dari fraksi Nasdem kebetulan. Saya sendiri pribadi di Komisi E mempertanyakan juga. Ya. Kenapa di awal tahun timbulnya malah kebijakan yang mungkin dirasakan tidak memenuhi kesetaraan gender. Jadi kenapa masih banyak pilihan-pilihan lain, kebijakan yang lainnya yang berhubungan dengan masyarakat. Ya. Nah ini menjadi
poin penting kami juga apa relevansinya, karena tidak ada urgensinya menurut kami semua. Itu. Oke, kita lihat dulu. Kita lihat dulu grafis persyaratan kalau mau nikah poligami. Mana grafisnya? Oke, dia. Halo para buaya darat. Anda boleh nikah lagi. 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Istri mengalami cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah 10 tahun pernikahan. Kok istri melulu? Suami gimana? Persetujuan tertulis dari istri atau para istri. Penghasilan yang cukup untuk membiayai para istri dan anak. Jadi begitu Anda memenuhi salah satu dari sini, Anda sudah boleh mempunyai istri kedua sekalipun Anda menjabat sebagai ASN. Ya. Oke, masih ada satu lagi. Mampu adil terhadap istri dan anak. Ya, cowok kalau mau nikah harus ngaku mampu dong. Tidak mengganggu tugas kedinasan. Tidak mengganggu tugas. Kalau istri 2 berarti ketiga pasti bangunnya terlambat. Ada aja putusan pengadilan memberikan izin untuk poligami. Ada aja putusan pengadilan. Oh, itu maksudnya salah satu. Ini gimana nih Pak? Ini semua hanya memberikan kesempatan kepada para laki. Tidak ada kata-kata bahwa kalau suami tidak mampu atau catat atau apa, maka istri boleh suami kedua. Bagaimana tuh? Ya, ini yang menjadi pertanyaan kita juga. Jangan sampai ini ada celah untuk para ASN untuk bisa berpoligami itu. Ya. Kan pasti kan? Karena memang kalau kita bicara secara tingkat kesetaraan, kita bicara sangat subjektif lah. Ya. Dari persyaratan yang ada ini. Jadi saat sudah apa? Maksudnya hanya memberi izin kepada laki begitu. betul, Anda maunya salah istri satunya. juga boleh punya suami juga. kedua. Karena kalau kita bicara dari ranah private, memang ini kan menjadi konteksnya kan dalam agama memang ada. Ya. Cuman kita kan bicara di sini dalam konteks Pemprov ASN. Ya, ASN. ASN itu sendiri. Jadi ini menjadi pertanyaan penting juga, kenapa hal ini bisa menjadi satu keputusan gubernur. Kenapa? Menurut Bapak kenapa? Sebagai pengawas gubernur. Dari kami sendiri di legislatif tidak ada yang namanya hearing sebelum mengeluarkan kebijakan tersebut. Ya. Nah, karena kan ini konteksnya adalah kebijakan PJ gubernur ya. Ya. Jadi memang ini keputusan yang dikeluarkan oleh eksekutif itu sendiri. Ya. Nah, kalau dari kami minta kita tidak dilibatkan mengenai data-data mungkin mengenai kasus perceraian, Ya. kasus KDRT yang ada di dalam Pemprov ASN itu sendiri gitu loh. Jadi artinya ini menjadi polemik juga, kenapa sampai penting sekali untuk dikeluarkannya kebijakan ini. Nah, ini Apa menjadi benar pertanyaan. bahwa di Pemprov DKI ada ratusan orang yang cerai atau poligami? Nah, data sampai per hari ini kami hanya mendengar saja, Ya. Bang Hotman, katanya sekitar kurang lebih 100 lebih lah. Yang Nah, apa? Yang terlibat dalam perceraian maupun KDRT. Oke, hanya yang cerai. Kalau yang poligami ada berapa ratus? Sampai hari ini kita malah belum bisa dapat info detail mengenai data ini. Oke. Nah, jadi ini menjadi pertanyaan juga, kita tidak dilibatkan data apa yang menyebabkan kebijakan ini keluar. Karena ini kan termasuk Menurut turunan. analisa Bapak data apa? Kenapa tiba-tiba gubernur, lu boleh nikah lo, boleh poligami. Betul. Kenapa tuh? Nah, ini menjadi catatan juga karena menurutnya ada kurang lebih 100 lebih yang terlibat dalam proses KDRT. 116. 116 kurang Ya, lebih. itu yang cerai Ini ya? menjadi dasar PJ Gubernur mengeluarkan keputusan ini demi melindungi keluarga ASN itu sendiri. Bagaimana dengan ini kan kawin hukum negara kan? Kalau kawin siri termasuk nggak di sini? Enggak. Jadi? Emang yang memang berkaitan dengan hukum. Itu. Jadi kita sesama buaya darat. Menurut Bapak agar terhindar dari peraturan ini lebih bagus kawin siri. Jangan. Ya, jadi Tetap kita memang bicaranya harus. Kalau memang harus. Kalau memang harus tidak. Kita tidak nggak ada menyarankan untuk kawin siri, Bang. Tidak boleh itu kan. Ya maksud saya untuk menghindari, kan ini kan perlu izin atasan. Betul. Ya daripada repot-repot kawin siri aja bagaimana? Jangan. Itu Hah? kita tidak mensetujui juga adanya hal Karena tersebut. Anda belum jatuh cinta, belum menemukan seseorang. Ya Ibu Andi, gimana? Tanggapan Ibu terhadap peraturan gubernur ini? Memang yang pertama menarik ya untuk bisa mengetahui kenapa buru-buru sekali di awal tahun harus keluar Ya. peraturan ini.
Tapi sebetulnya di saat yang bersamaan, pengaturan tentang perkawinan lebih dari satu itu ada di Undang-Undang Perkawinan. Dan juga ada PP 83, PP 10 tahun 83 yang sudah diperbaiki dengan atau diperbaharui dengan juga PP nomor 45 tahun 90 yang sebetulnya juga mengatur bahwa boleh kawin lagi itu, boleh. Bahkan ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2007 yang bilang boleh kawin lagi kalau sesuai dengan hukum. Dan aturan tadi yang disebutkan alasan-alasan tadi itu tidak bersifat alternatif, tapi bersifat kumulatif. Artinya, iya, penetapan izin istri, penetapan pengadilan, mampu berlaku adil, kesanggupan itu semua bersifat kumulatif. Yang alternatif syarat alasan. Oke. Nah, syarat alasan ini yang diskriminatif. Kalau ditanya, istri tidak sanggup melakukan kewajiban, siapa yang mendefinisikan kewajiban istri? Di masyarakat yang patriarkis, maka kewajiban istri jadi lebih panjang lagi. Ada masyarakat yang bilang istri itu harus nyedokin, masukin ke piring suaminya. Sehingga kalau suaminya nggak dikasih kopi pagi hari, apakah sama dengan istri tidak menjalankan kewajiban? Atau dikritik sangat ketika tidak punya keturunan. Bang Hotman juga tadi bilang kok emang yakin istrinya yang nggak punya ini, nggak bisa punya keturunan, bukan suaminya yang punya masalah. Nah sekarang juga ada persoalan tentang kalau dia cacat. Kita sudah punya undang-undang penyandang disabilitas. Apakah cacat berhak menjadi sebuah alasan yang legitimate untuk kemudian melakukan poligami? Jadi diskusi saat ini adalah sebetulnya bukan boleh tidak. Karena dari dulu ya boleh-boleh aja. Dari dulu sudah boleh. Iya. Dan kenapa tiba-tiba dipertegas? Nah ini yang menjadi pertanyaan. Sama-sama kita tidak tahu. Tapi kalau kita lihat dari angka yang ada. Kalau kita menggunakan data Badilak misalnya, tahun 2023 saja ya, itu ada lebih 700 perkawinan yang bercerai akibat poligami. Ada 30 itu di seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Ada 33.000 hampir ya yang bercerai itu karena ditelantarkan. Artinya ditinggal gitu aja. Ada juga lebih 200-an ribu yang dia perselisihan terus-menerus. Bang, 5 tahun terakhir ini kalau kami jalan, apa alasan yang paling tinggi untuk berselisih? Perselingkuhan. Perselingkuhan mau terakreditasi, tidak terakreditasi, lewat kawin siri atau tidak kawin siri gitu ya. Tapi dia menimbulkan ketegangan yang luar biasa di dalam keluarga itu. Nah, jika dia tidak diatur juga masalah, tapi pengaturan seperti apa yang sebaiknya? Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan kita lanjut boleh, nanti Pak. Gitu, pengaturan seperti apa agar Hotman Paris bisa nikah lagi? Temu lagi sesudah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Ovaltino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Halo para laki-laki soleh, halo para buaya darat, halo para buaya cinta. Berikut ini adalah grafis tentang syarat-syarat untuk poligami. Ya, izin poligami tidak diberikan apabila bertentangan dengan ajaran agama yang dianut oleh ASN terkait, tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, alasan yang diajukan bertentangan dengan akal sehat. Akal sehat apa itu? Berpotensi mengganggu tugas kedinasan, melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Ini kok terlalu umum ini Pak. Bertentangan dengan akal sehat. Bagaimana Pak? Di mana izin mau poligami bertentangan dengan akal sehat? Kalau istri keduanya cantik banget, itu mah akal sehat gitu. Gimana Pak? Pertama ini aturan dari mana? Ini kan aturan dari Pergub ya? Pergub ya? Ya, aturan dari Pergub. Tentunya jangan nanya ke saya Bang, yang ngeluarin Pergub kan. Ya, analisa Bapak. Ya, tetapi masuk di akal nggak peraturan ini? Kalau saya lihat izin poligami ini sebenarnya sudah cukup jelas di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 perkawinan. Jadi sebenarnya ini sebetulnya hanya mengulang saja. Saya kira saya tidak paham yang nomor 3 itu dengan akal sehat ya. Tapi saya kira harusnya izin poligami atau tidak seseorang itu sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Dimana ini memang menarik. Undang-undang ini menarik Bang. Kenapa?
Karena kita ini menganut masing-masing agama punya cara perkawinan sendiri. Ya. Dan dalam hal ini ketika kita bicara poligami sebenarnya dimaksudkan adalah agama Islam. Ya. Sedangkan di agama yang lain tidak begitu tegas diatur ya. Misalkan di Kristen tidak boleh bahkan tidak boleh cerai malah di tidak boleh Katolik cerai seumur hanya hidup. satu seumur hidup, makanya Parah ya kalau nggak boleh seumur hidup ya. Maksud saya undang-undang ini mengatur kita punya beragam aturan tentang perkawinan itu, kemudian dibuatlah undang-undangnya di mana masing-masing agama punya kebiasaan, punya apa istilahnya tradisi yang negara akui. Nah, persoalannya adalah ketika ini masuk ke ranah ASN. Kan kalau Undang-Undang Nomor 174 itu berlaku untuk semua warga negara. Seluruh. Nah, sekarang orang ASN bertanya, lah saya bisa dong berpoligami? Cuman semakin kan, bisa. Semakin bisa kan? Negara menurut saya dalam pergub ini sebetulnya ingin mengatur sesuatu yang mungkin tidak terlalu ketat. Mungkin ada persoalan di kalangan ASN. ASN ini gini Bang, dibandingkan masyarakat umum, gajinya setiap tahun naiknya jelas. Relatif lebih sejahtera. Sehingga muncullah isu-isu bahwa ASN ini punya kesempatan dia untuk berpoligami ketika dia udah jabatannya tinggi. Perselingkuhan, perceraian, dan kemudian perseteruan keluarga banyak di kalangan ini. Tentunya ini akan mengganggu kerja ASN. Jadi daripada mengganggu kerja, gubernur bilang, gue dukung deh, lu nikah lagi gitu. Makanya pergub ini, pergub ini sebenarnya perlu komunikasi yang bagus. Karena pergub ini seolah-olah, kalau dibaca di masyarakat dan abang juga narasikan, seolah-olah menggiring orang untuk ayo dong berpoligami, tapi ada syaratnya. Sebenarnya kebalikan. Dengan syarat pergub ini, orang ASN kalau berpoligami jadi makin berat. Kenapa? Harus izin istri pertama. Itu undang-undang. Harus masuk ke Dewan Pertimbangan. Nanti ada juga izin pengadilan. Sekarang kalau misalkan dia harus disidang di Dewan Pertimbangan poligami atau tidak, lelaki mana yang mau disidang atas keputusan pribadinya? Artinya dia bilang kalau dia ASN DKI dengan aturan begini, udah capek kita berpoligami dengan aturannya, mendingan tidak. Kawin siri aja. Nah, kalau kawin siri atau tidak kan nggak boleh ASN kawin siri. Dalam arti kebirokrasian. Kan mereka nggak boleh kawin siri. Kalau boleh ketahuan. Iya, kalau ketahuan kan ada hukuman. Buat ASN itu. Makanya saya kira ini sebenarnya untuk memperketat, kalau ASN yang baca ini dia akan berpikir 2-3 kali dibandingkan sebelum ada pergub. Jadi menurut Anda peraturan gubernur ini justru untuk menekan angka kawin poligami? Menekan poligami yang kemudian menimbulkan kinerja ASN, pelayanan publiknya jadi bermasalah. Bukannya lebih lancar kalau kita punya istri muda? Ya, tergantung orang ya. Tapi saya kira begini, yang menjadi pertanyaan saya adalah di dalam pengantar pergub itu juga diterangkan oleh Pak Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Dalam Negeri, ini untuk melindungi ASN dan keluarganya, pergub ini. Kenapa dilindungi? Bukan, persoalan saya begini, kenapa yang hanya dilindungi DKI saja? Ini kan aturan gubernur DKI. Kenapa nggak diangkat jadi peraturan Menteri Dalam Negeri misalkan? Seluruh Indonesia. Jadi ada satu historical yang agak aneh sebetulnya, kenapa kok tiba-tiba tadi Pak Dewan DPRD mengatakan tidak ada konsultasi. Muncul tiba-tiba di bulan pekan kemarin, Januari. Tidak ada diskusi masyarakat juga. Dan kalau kita ingin bicara public policy-nya, seluruh Indonesia melindungi ASN, kan seharusnya seluruh ASN. Benar. Berapa persen ASN di DKI dibandingkan seluruh Indonesia? Kan kecil. Loh, kenapa yang dilindungi mereka yang lain tidak? Nah, itu jadi pertanyaan publiknya. Anda setuju nggak bahwa ASN itu terang-terangan diizinkan boleh poligami? Bukan setuju atau tidak, Bang. Ini undang-undangnya sudah 40 tahun yang lalu. Boleh. Nah, kalau kemudian ASN nggak boleh, kan ASN akan bertanya, lah saya kan warga negara juga. Tidak adil kan? Jadi tetapi ada persoalan, dia punya tugas kenegaraan, tugas pelayanan publik, makanya diatur. Saya kira pengaturan itu sih sah-sah saja. Tetapi saya tidak dalam kapasitas setuju atau tidak, saya hanya ingin mengkritisi satu, aturan seperti ini yang ketat ini butuh pengawasan. Nah, sekarang siapa yang ngawasin? Atasan langsung. Yang tadi abang bilang kawin siri. Lah emang atasan tahu segalanya? Artinya undang-undang yang ketat seperti ini, pergub yang ketat seperti ini juga tidak akan workable kalau nggak ada pengawasan. Artinya nanti yang dikhawatirkan ASN tidak punya istri dua, dia punya istri dua dengan cara yang lain. Akhirnya mengganggu juga ASN-nya. Makanya ini harus dibuat diskusi publik supaya mengatur, kita ini pengen punya ASN kayak gimana sih standarnya. Kan ASN harus jadi teladan dong di masyarakat. Pertanyaannya, Anda kan ahli kebijakan publik.
Kenapa hanya suami yang boleh punya istri lebih dari satu? Sebaliknya kenapa suami yang punya suami lebih dari satu, istri punya lebih dari satu? Ya, itu Anda kan, setuju nggak? Itu kan kembali lagi kepada undang-undang pernikahan di mana Perlu nggak dibikin undang-undang? di mana di dalam tradisi kita agama yang ada di Indonesia ini perempuan tidak bisa poliandri. Tetapi laki-laki bisa poligami. Nah, kalau misalkan mau dirubah itu tradisinya harus dirubah. Gimana Ibu Andi? Ya, apakah itu diskriminasi? Kami cowok-cowok ini boleh punya bini banyak, sementara cewek nggak boleh. Walaupun cowoknya sudah malfunction, sudah nggak berfungsi organ tubuhnya gitu loh. Gimana, Pak? Ketika cinta pudar ya, tidak ada sebetulnya daya dari pihak lain kecuali pihak-pihak yang memiliki relasi itu. Ya. Jadi diskusi hari ini sebetulnya menurut saya lebih baik tidak tentang kalau begitu berarti perempuan yang menolak ini pengen poliandri. Bukan itu persoalannya. Dan juga bukan boleh tidak, karena diskusi itu kemudian dia menjadi kontraproduktif. Kita semua ingin keluarga di Indonesia itu utuh. Kita ingin orang masuk ke dalam pernikahan dengan itikat yang baik membangun keluarganya. Dan karena itu kita semua perlu memastikan bahwa ada upaya untuk menyelenggarakan pernikahan yang baik. Nah, tapi kalau kami melihat dari data di Komnas Perempuan, 3.000-an kasus yang dilaporkan Komnas Perempuan, setengah lebih itu adalah kekerasan yang diakibatkan oleh kekerasan psikis yang sebagian besarnya adalah urusan tentang kawin-mawin ini. Yang istrinya tercatat, yang tidak tercatat, yang istri pertamanya mengadu, istri kedua, ketiga mengadu, semuanya terjadi. Atau juga lebih 16%-nya itu adalah kasus-kasus di mana ditelantarkan. Sebagiannya juga karena memiliki keluarga yang lain. Karena itu sangat penting untuk membahas tentang boleh tidak memiliki istri lebih dari satu bersamaan dengan KUHP tentang pasal kejahatan terhadap perkawinan. Ketika orang dengan sengaja menyembunyikan alasan yang sah untuk melakukan perkawinan karena perkawinan sah sebelumnya. Termasuk atas adanya atau tidak izin dari istri atau istri-istri dan penetapan pengadilan. Karena itulah kami sebetulnya mendorong setelah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2007 itu, betul undang-undang perkawinan sudah 40 tahun. Mari kita review sama-sama. Jangan-jangan celah yang diberikan untuk melakukan istri lebih dari satu ini sudah terlalu longgar. Karena itu bagaimana kita memperketatnya. Tujuannya semata-mata adalah untuk melindungi orang-orang yang paling rentan dari situ. Yaitu siapa? Yaitu perempuan dan anak. Karena itu di dalam PP, baik PP 10 tahun 83, PP 45 tahun 90 yang diterjemahkan di dalam Pergub ini juga mengatur soal perceraian. Di mana dinyatakan nafkah terhadap istri akibat suami beristri lebih dari satu perceraiannya, itu termasuk yang diatur dia boleh dapat setengah atau dia boleh dapat sepertiga. Itu bukan norma baru, itu norma yang ada di dalam peraturan yang lebih tinggi dibandingkan Pergub. Oke, kita istirahat dulu, kita akan membahas lagi apa sebaiknya harus dilakukan untuk merubah undang-undang perkawinan yang sudah 40 tahun berlaku. Hot Room. Dipersembahkan oleh Ovaltino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Ketemu lagi di Hot Room. Syarat agar minum kopi bukan hanya terhadap laki-laki yang poligami, tapi juga terutama kepada para menjelang usia senja, umur 50 ke atas, agar daya ingat kamu jangan semakin menurun atau amnesia. Sudah merupakan pengetahuan umum, kopi adalah salah satu cara untuk membuat kamu segar tetap. Lihat Hotman Paris, KTP saya sudah parah umurnya, sudah terlalu lama hidup di dunia ini. Tapi penampilan coba lihat nih, segar kayak umur 30. Itulah gara-gara kopi luwak hitam premium. Mantap. Saya penasaran sama Ibu Andi. Jadi menurut Ibu, syarat untuk poligami itu yang diatur dalam undang-undang perkawinan yang sudah puluhan tahun perlu diperbaharui atau tidak? Dipermudah nggak? Perlu. Perlu, maksudnya dipermudah nikah, dipermudah poligami atau apa?
Tentunya kalau kita melihat dari putusan Mahkamah Konstitusi ya, sedari awal mengatakan bahwa syarat-syarat ini dimaksudkan untuk melindungi orang-orang yang lemah di dalam perkawinan. Yaitu siapa? Yaitu khususnya sang istri yang tidak memiliki kesempatan untuk membela dirinya ketika ada keputusan dari pihak suami mau beristri lebih dari Jadi satu. sepertinya ibu mengatakan syarat poligami harus diperberat. Demikian. Untuk menghilangkan esensi dari diskriminatifnya. Misalnya saja begini, tadi saya menjelaskan di awal. Jika tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai istri, siapa yang mendefinisi kewajiban? Apakah itu kemudian akan didefinisikan, misalnya kalau kita kaitkan lagi dengan Pergub ini, ada Dewan Pertimbangan. Dewan Pertimbangannya siapa? Nilai apa yang dianut oleh Dewan Pertimbangan? Itu akan menjadi sangat subjektif sekali. Lalu cacat. Apakah cacat layak pada saat kita sedang berusaha untuk memajukan pelindungan kepada hak-hak penyandang disabilitas menjadi syarat bahwa suaminya ingin punya istri yang lain? Atau pada saat istri yang cantik tiba-tiba cacat, apakah fair kita ceraikan atau poligami begitu? Demikian. Jadi? Ya, jadi itu kita perlu rumuskan ulang gitu. Sebetulnya kuantifisir yang lebih ketat sehingga tidak terjadi yang semena-mena. Praktik yang terjadi saat ini kan, kenapa kami bolak-balik terus mendapatkan pengaduan mau dari istri pertama, kedua, ketiga, keempat, karena pada akhirnya berlaku adil tidaklah gampang. Berlaku adil tidaklah gampang. Betul, dan itu adalah syarat, salah satu syarat yang sangat penting. Dan satu lagi nih Bang, jarang sekali ada yang berusaha untuk mendapatkan izin dari istri pertama karena mereka tahu kalau minta izin nggak akan diizinin kan gitu. Akibatnya sembunyi-sembunyi, artinya dia menyembunyikan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan itu. Dan karena itulah diskusi tentang revisi Undang-Undang Perkawinan itu harus bersamaan dengan diskusi tentang bagaimana kejahatan terhadap perkawinan dikonstruksikan di dalam hukum kita. Pasal tentang kejahatan perkawinan ini juga ada di KUHP yang revisi meskipun jadi pasal 400-an gitu. Dan kita perlu sama-sama melihat bagaimana kejahatan terhadap perkawinan ini di dalam praktik pengadilan yang sudah banyak putusan pengadilannya juga. Dan itu saat ini bukan saja soal apakah perkawinannya terdokumentasi atau tidak. Jadi intinya ibu mengusulkan agar syarat poligami diperberat karena tidak fair bagi wanita. Betul. Bagaimana pendapat DPRD kita? Kalau kita kan ini sebagai pengawas juga Bang ya. Jadi kita meminta pengennya dengan adanya polemik ini juga tidak berkelanjutan terus. Karena apa? Karena nanti akan terjadi jangan sampai ada celah di mana dengan adanya Pergub ini ada udang di balik batu. Yaitu apa? Ya ingin poligami ASN ya misalkan. Nah, yang kita pengen pertanyakan juga apakah ini kalau kita bicara bersikap adil terhadap satu atau yang kedua, ini kan akan menjadi berbicara ekonomi. Nah, apakah ini nanti ke depannya nggak akan ada timbulnya korupsi misalkan dengan adanya APBD yang ada yang DKI ini gede nih Bang. Jadi dengan ada 1-2 ini bersikap adilnya seperti apa? Kan seperti itu. Nah, ini menjadi pengawasan yang penting juga di kami untuk mengenai ASN ini bagaimana ke depan bisa berfungsi sebagai teladan. Aku penasaran. Kalau ini kan kita hanya membahas di kantor Pemprov DKI. Pemprov DKI. Kalau di DPR gimana sama DPRD? Coba, karena aku paling teman-teman saya, aspirasi saya banyak yang dekat sama DPR, DPRD. Gimana tuh? Banyak nggak DPRD sama DPR yang memang poligami? Ya, kalau itu ranahnya udah lebih ke private ya Bang ya. Tapi kalau dari saya pribadi saya tidak berpoligami pasti. Karena masih cinta sama istrinya, masih cantik istrinya. Kan? Tapi kan memang kalau kita bicara terkait peraturan ini kan memang lebih difungsikan untuk kepada ASN. Jadi menurut Anda peraturan gubernur ini justru semakin semakin mendukung para laki untuk nikah lagi? Kalau menurut PJ tidak seperti itu. Menurut PJ? Untuk melindungi keluarga dan ASN. Secara manusiawi ya tadi mungkin seperti dari Komnas Perempuan juga sudah menyampaikan bahwa banyak izin-izin atau syarat tertentu yang memang sifatnya subjektif. Nah, artinya kita sendiri di pengawasan juga inginnya jangan sampai hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan untuk masyarakat itu jadi terhalang juga. Dengan adanya, ya tadi, dengan adanya poligami pasti ada unsur-unsur lainnya. Nah, kita tidak pengen ada kebijakan lain yang harus lebih penting di Pemprov DKI itu sendiri dibandingkan poligami. Pak Ahmad, istri kan sehari-hari dirubah. Sementara suami minta izin poligami dari atasannya.
Sudah tentu atasannya lebih dekat sama si suami. Gimana pandangan Anda? Fair nggak itu bagi istri? Istri yang di rumah hanya mendapatkan izin dari atasannya, habis itu boleh nikah gitu. Ya sebenarnya kan kalau izinnya atasannya dan yang paling dekat dengan atasannya kan diri dia sendiri, sebetulnya nggak fair ya, nggak fair buat si istri pertama tentunya. Ya. Tetapi kan ada mekanisme dia harus mendapatkan izin dari istri pertama tertulis mungkin ya atau dipanggil sehingga itu jadi klop. Ya. Tapi yang saya ingin katakan begini, apakah perlu ya di dalam pergub ini kita memperbincangkan revisi undang-undang perkawinan? Menurut saya itu akan jadi problematik lagi. Akan perang politik yang sangat dalam. Perang politik yang luar biasa karena kita ini terdiri dari berbagai beragam yang seharusnya negara itu nggak perlu atur karena itu sudah eksis jauh ketika negara tuh belum hadir. Ya. Tapi negara perlu mengatur supaya jelas pernikahan ini tercatat atau tidak. Ya. Itu kan inti dari polemik poligami. Ya. Dan kita nggak berdiskusi tentang poligami ini boleh atau tidak, adil atau tidak. Karena memang sudah boleh. Karena 40 tahun itu terbukti boleh. Ya. Hanya saja Bang, yang jadi concern dari Bu Andi adalah, loh ini kenapa yang jadi korban kebanyakan wanita dari poligami ini? Ya kita harus katakan, ketika mengatakan korbannya wanita, saya katakan mungkin ada, meskipun saya nggak tahu jumlahnya, ada juga laki-laki jadi korban. Jadi dalam perselisihan rumah tangga itu tidak bisa kita katakan hanya laki-laki penyebabnya ataupun perempuan penyebabnya. Kedua belah pihak saling menjadi penyebab dalam perceraian ya Bang. Ya. Tetapi saya ingin tegaskan kembali ke dalam polemik pergub ini, apakah yang menjadi concern ya, dari pergub ini adalah melindungi ASN DKI saja? Kalau gitu dibuka dong datanya, maksudnya kalau 116 itu kan perceraian ASN yang belum tentu karena poligami. Ya. Tapi kan kita nggak pernah dapat data nih. Belum tahu ya, poligami nggak tahu berapa. Nggak tahu, itu hanya perceraian saja. Sampai hari ini tidak tahu. Oke, kita istirahat dulu deh. Nanti kita akan tanya kepada aktivis perempuan kita bagaimana sikap seorang istri kalau suaminya minta poligami. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Cappuccino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Ketemu lagi di Hot Room. Penasaran lagi sama Komnas Perlindungan Perempuan ini. Menurut data di kantor Ibu, ada berapa laki-laki Indonesia yang berpoligami dan ada berapa yang disetujui oleh istrinya dan ada berapa yang gagal? Ini pertanyaannya sebenarnya harusnya diajukan kepada peradilan ya, terutama Badila. Data di kantor punya Ibu. Data di sini. Data kami memang menunjukkan dari 3.000-an kasus ya, ada puluhan persen yang sebetulnya dia langsung terkait dengan perkawinan yang berbanyak. Beristri lebih dari satu, yang nanti bentuk kekerasannya jadi beragam. Ada yang dicatatkan sebagai kekerasan psikis, ada yang dicatatkan sebagai penelantaran karena memang itu aktual yang dilakukan. Pendataan ini sesuai dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan di Dalam Rumah Tangga yang juga sudah berusia 20 tahun. Gitu. Nah jadi kita juga melihat bahwa dalam isu tentang perkawinan lebih dari satu istri ini, yang mengadu kepada Komnas Perempuan bukan saja istri yang pertama. Bisa jadi istri yang kedua, istri yang ketiga. Nanti ada diskusinya adalah tentang siapa yang mempunyai surat pendokumentasian. Dan ternyata sangat sering memang tidak mencatatkan perkawinan itu menjadi jalan untuk menghindari alasan-alasan yang harusnya dipenuhi. Gitu, baik di ASN maupun tidak ASN. Dan karena itu biasanya ini menjadi panjang sekali dan bisa-bisa nanti istrinya adalah antar perempuan ini. Suaminya yang sebetulnya biang keroknya sendiri bisa lepas dia dari seluruh gugatan hukum yang ada. Karenanya menegakkan termasuk juga Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mensyaratkan untuk mencatatkan semua peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan termasuk perkawinan dan perceraian. Pertanyaannya Bu, menjadi penting. Kalau Ibu kan Komnas Perlindungan Perempuan, nasihat Ibu bagaimana terhadap istri pertama yang tiba-tiba suaminya minta nikah? Apa sebaiknya harus dilakukan oleh istri pertama sebelum dia menolak atau memberikan izin? Mungkin yang harus ditanyakan tuh nasihat untuk suaminya sih sebenarnya daripada nasihat untuk istrinya. Sangat bertanya-tanya apa yang terjadi sehingga merasa bahwa boleh menanyakan izin itu.
pada saat orang pacaran nih Bang, rata-rata janjinya cinta seumur hidup kan? Ya. Pada saat masuk ke dalam perkawinan itu juga ada janji setianya. Ya. Ya kan, untuk membangun kehidupan yang betul-betul bisa memberikan kesejahteraan lahir dan batin sampai usia yang panjang selama-lamanya, bahkan kalau boleh mungkin. Sehingga kalau ada peristiwa itu, maka menurut saya Bang Hotman langsung kasih nasihat ke suaminya. Jangan cari istrinya untuk dinasehati. Nah, pertanyaan, ibu kan perlindungan perempuan. Apa nasihat ibu kepada istri pertama yang tiba-tiba suaminya minta izin nikah? Bang, yang lapor ke kami itu sudah terjadi peristiwanya, pasti ada bentuk kekerasannya terjadi di situ. Artinya jadi pasti sudah keburu akan dikasih izin nikah gitu? Ya, gitu jadinya. Ataupun sudah pasti ada pertikaian yang begitu luar biasanya, di mana isu tentang suaminya ingin menikah, itu sudah hampir satu step lagi terjadinya, kalau bukan sudah sebetulnya perkawinan yang tidak dicatatkan. Karena itulah tadi saya bolak-balik menyatakan bahwa pertama, isu normatif di Pergub ini sesungguhnya berakar dari Undang-Undang Perkawinan. Karena itu jika kita sama-sama bersepakat yang diskriminatif adalah syaratnya, maka dia tidak bisa soal mencabut Pergubnya, tapi bagaimana merevisi Undang-Undang Perkawinannya. Revisi Undang-Undang Perkawinan ini harus dengan sebuah semesta menempatkan dia juga secara sinergi dengan Undang-Undang KUHP dan juga Undang-Undang Penghapusan Kekerasan di dalam Rumah Tangga serta Undang-Undang Administrasi Kependudukan agar dia bisa memberikan perlindungan yang Terima kasih Ibu Andi. Sekarang Pak Raden Gusti. Bapak kan masih muda sebagai laki-laki. Daripada pusing-pusing, apa nasihat Anda kepada para suami? Daripada lu pusing-pusing minta izin istri, ya udah kawin siri aja atau pacaran aja. Bagaimana Anda? Nasihat Anda gimana? Ini nasihat pribadi jadi Bang ya. Ya nggak apa-apa. Ya gimana? Ya kalau saya pribadi sependapat lah dengan Bu Andi juga. Artinya kita dalam melangkah untuk menuju perkawinan pasti ada satu ya perjanjian lah. Mungkin Bang ya. Ada kesepakatan di antara keduanya. Ya kalau dari saya pribadi ya saya tidak menyarankan untuk poligami ini. Tapi di sini satu sisi adalah ya semua itu bisa diatur dalam agama juga. Karena ini ranahnya udah ranah private. Nah, yang kami inginkan di DPRD ini juga sebetulnya kami di fraksi Nasdem mempertanyakan relevansinya ini sendiri sih, Bang. Bagaimana polemik yang ada ini pemerintah provinsi bisa secara komprehensif menjelaskan. Kenapa? Karena PJ Gubernur hari ini nggak lama sebetulnya, Bang. Harusnya ada kebijakan yang bertumpu kepada masyarakat. Banyak kebijakan kayak P3K misalkan, Bang. Nah, ini penting. Kenapa polemik yang ada hari ini adalah yang keluar adalah masalah artinya poligami. Pada saat sudah mau berakhir jabatan kok tiba-tiba semakin memperkuat, hey ASN boleh nikah, boleh poligami asalkan begini-begini. Mungkin. Kan seperti itu. Pak Ahmad Nur, lagi-lagi saya tanya sebagai laki-laki, Anda sebagai pengamat kebijakan publik termasuk juga laki-laki, daripada ribut-ribut, laki-laki mendingan poligami, pacaran atau kawin siri? Saya ingin mengatakan balik dulu kepada hukum dasar poligami. Hukum dasar poligami ini kan diatur dalam Islam adalah coba dipercepat. Boleh, tetapi dengan syarat adil. Hukum dasarnya itu. Jadi jangan ada kesan kemudian seperti negara atau kita menghalang-halangi orang untuk berpoligami. Dasarnya boleh itu berlaku adil. Nah, yang jadi persoalan adalah kenapa kemudian banyak keluhan? Karena banyak laki-laki ini yang tidak adil kepada perempuan dan anaknya sehingga mengadu kepada Bu Andi. Persoalannya adalah kalau seandainya laki-laki yang adil ini betul-betul banyak, cuma mereka tidak terekspos. Menurut saya yang perlu dilakukan adalah balik lagi, ini mengganggu nggak orang berpoligami terutama terhadap ASN. ASN sebetulnya sudah dibuat ketat, Bang, bahwa Anda tidak boleh berpoligami kalau Anda mata keranjang atau budaya darat. Tetapi Anda boleh berpoligami kalau 3 syarat itu, istri dan sebagainya tadi. Oleh karena ini menurut saya ini sudah bagus diatur, hanya saja cangkupannya tidak terlalu luas, hanya terbatas pada DKI Jakarta. Terima kasih, terima kasih. Kita harus akhiri diskusi kita malam ini. Nasihat saya kepada para laki-laki, karena saya termasuk juga buaya cinta, hati-hati nikah untuk yang kedua kali, karena di awal bisa saja kau jatuh cinta, tapi dengan berjalannya waktu, cinta itu akan pudar, akhirnya kau akan mencari lagi istri ketiga dan keempat. Demikianlah akhir dari diskusi kita. Halo para buaya darat dan buaya cinta. Jangan lupa nonton Metro TV Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam. Silakan Pak Sidi, Pak.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.